Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa Nang TV yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Sirani, Siraman Rohani Nang TV. Pemirsa yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa, membaca Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an dan juga sedekah merupakan amalan-amalan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Untuk itu para ulama memiliki perhatian terhadap amalan-amalan yang tiga itu tadi, yaitu puasa, tilawah atau membaca Al-Qur'an dan juga bersedekah. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang kedermawanan beliau di saat datangnya bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan di saat Ramadan. Beliau adalah menjadi orang yang paling dermawan ketika Jibril menemuinya, dan Jibril menemuinya di setiap malam bulan Ramadan hingga terakhir. Dan ketika Jibril menemuinya, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepadanya. Dan di bulan Ramadan itu Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan, melebihi hembusan angin. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari memberikan judul tersendiri terhadap hadis ini dengan judul kedermawanan Rasulullah SAW paling besar saat Ramadan. Ibnu Al-Munayyir beliau menjelaskan kenapa mengkaitkan antara kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ini dengan hembusan angin. Penyerupaan ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang merata yang memberikan kebaikan kepada kehidupan bumi, sehingga baik tanah yang kering maupun tanah yang basah mendapatkan kebaikan dari hujan yang merata itu. Sementara kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan bisa dirasakan oleh semua manusia, baik yang miskin maupun yang kaya, dan itu lebih merata daripada hembusan angin. Pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini hendaknya kita meningkatkan kualitas sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ibadah sedekah di bulan Ramadan ini. Karena banyak keutamaan-keutamaan yang didapatkan bagi orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Di antaranya yang pertama yaitu kemuliaan bulan Ramadan itu sendiri. Bahwasanya barang siapa yang mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan, dalam hal ini bersedekah, bersedekah, maka ia akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, menggabungkan antara sedekah dengan puasa Ramadan. Maka barang siapa yang menggabungkan antara sedekah dan puasa Ramadan,
ia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa menggabungkan antara sedekah dengan puasa menjadi cara yang paling ampuh dalam menghapus dosa-dosa yang kita kerjakan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Makanya kita sebagai manusia tidak luput dari apa yang namanya dosa, tidak pernah lepas dari apa yang namanya dosa. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, banyak sekali dosa yang mungkin tidak kita sadari kita kerjakan. Namun cara yang paling ampuh untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan, yang menjadikan kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita, yaitu dengan melakukan sedekah di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat, bahwasanya sedekah dan akan menutup kekurangan-kekurangan saat mengerjakan puasa. Bisa jadi ketika kita berpuasa kita melakukan keburukan-keburukan, kita melakukan amal-amal yang bisa mengurangi pahala puasa. Namun kekurangan pahala puasa itu bisa dilengkapi, bisa ditambal, bisa disempurnakan dengan bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwasanya sedekah akan membantu orang-orang yang sedang berpuasa. Dengan sedekah memberikan makan pada orang yang berpuasa, kita juga mendapatkan kebaikan dari orang yang mengerjakan kebaikan, yang dalam hal ini adalah orang yang berpuasa itu sendiri. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang mengerjakan, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, falahu mislu ajrihi, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang berpuasa itu, tanpa la yang kusumin ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kemudian yang keenam, pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah, keutamaan yang kita dapatkan bahwasanya di antara hikmah orang mengerjakan berpuasa agar ia bisa merasakan sulitnya, susahnya orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Dengan demikian, ia akan memiliki empati kepada orang-orang miskin sehingga mudah baginya untuk mengerjakan sedekah. Pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh di kalangan para orang-orang soleh yang telah mendahului kita tentang kegemaran mereka dalam melaksanakan sedekah, padahal mereka sendiri membutuhkan itu. Mereka lebih mengutamakan orang lain daripada mengutamakan dirinya sendiri. Di antaranya adalah ada seorang yang soleh, tidak disebutkan namanya siapa. Beliau sudah menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ketika makanan itu sudah berada di atas piring dan siap untuk disantapnya, tiba-tiba ada seorang peminta-minta yang datang seraya mengatakan, siapa yang menghitungi, yang maha menepati, yang maha memberi, yang maha kaya. Maka orang soleh itu menyahut, orang yang miskin akan kebaikan. Kemudian ia keluar dengan membawa piring yang ada makanan buka puasa di atasnya yang hendak ia santap, ia berikan kepada orang yang meminta-minta itu. Ada pula Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga melakukan hal yang serupa. Ketika beliau sedang mempersiapkan 2 potong roti untuk berbuka puasa, tiba-tiba datang seorang yang meminta-minta. Kemudian ia memberikan potongan roti yang hendak beliau gunakan untuk berbuka itu kepada orang yang meminta-minta itu, sehingga beliau tidur dalam keadaan lapar hingga pagi harinya mengerjakan puasa kembali. Ada juga Abdullah bin Mubarak atau dikenal dengan Ibnu Mubarak. Beliau memberikan makanan
kepada teman-temannya di saat beliau sendiri sedang melaksanakan safar, dan itu tidak menghalangi beliau untuk menjamu teman-temannya yang tidak sedang puasa, sementara beliau sedang melaksanakan puasa sunnah. Demikian juga Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari negeri Basrah. Beliau memberikan makanan kepada teman-teman sahabatnya, sedangkan beliau sedang mengerjakan puasa sunnah, dan beliau duduk bersama mereka dalam rangka agar teman-temannya nyaman ketika menyantap makanan. Begitu juga Abdullah bin Umar, beliau tidak makan berbuka puasa kecuali bersama dengan orang-orang miskin. Pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang sangat baik ketika kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga merasakan datangnya bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Suatu hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan bulan Ramadan, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, untuk menghapus dosa-dosa kita, yaitu dengan mengerjakan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah sekemampuan kita, tidak harus berlebih-lebihan, tetapi juga tidak kikir dalam bersedekah, tetapi kita bersedekah dengan proporsional. Yang jelas di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang sangat mulia untuk melakukan sedekah, karena tidak ada keburukan bagi orang yang melakukan sedekah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang yang bersedekah itu dengan pahala yang tidak disangka-sangka, baik itu kontan maupun Allah akan tunda, dan Allah pasti akan menggantinya. Pemirsa Nang TV rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.